Halo, selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat. Di video sebelumnya kita sudah menyiapkan beberapa resource yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kode igniter. Teman-teman masuk ke kode igniternya, lalu download karena kita akan menggunakan kode igniter 3. Teman-teman download yang kode igniter 3, download saja ya. Selanjutnya kita punya template itu sbadmin 2. Jadi teman-teman di download. Kalau sudah di download, nanti kita lanjutkan karena saya sudah di download ya. Saya ada di folder music. Selanjutnya teman-teman juga kalau belum menginstal Exam, teman-teman download dulu saja ya sesuai dengan sistem operasinya. Nah, di sini kalau sudah di-download, kita diekstrak dulu. Ekstrak here saja. Kalau teman-teman pakai aplikasi yang beda, boleh saja ya. Kalau sudah diekstrak, kita ekstrak juga template sbadmin-nya. Kalau sudah, teman-teman kita rename saja nama folder kode igniternya. Ini misalkan project kita itu penjualan barang gini saja. Untuk sbadmin-nya kita biarkan dulu. Nah, selanjutnya karena kita sudah belajar menggunakan GitHub, nah sekarang kita membuat repository dulu di GitHub. Teman-teman ada di pojok kanan di sini, new repository. Kalau teman-teman ada yang belum nonton video sebelumnya, itu kita sudah membahas tentang Visual Studio Code, Git, dan GitHub. Kita buat repository untuk project kita kali ini, penjualan barang. Ini nama ini teman-teman bebas. Kalau saya di sini penjualan barang saja. Deskripsi penjualan barang di toko X. Ini public atau private. Kalau private nanti teman-teman ketika ada yang mau join ini harus dengan seizin saya. Misalkan di sini kalau saya biarkan public saja. Ini biarkan saja, create saja langsung. Kita sudah membuat repository, teman-teman kita copy saja linknya. Kita copy, kita masuk ke Visual Studio Code, masuk ke icon Git, teman-teman. Di sini ada clone repository atau Ctrl Shift P. Nah, di sini ada clone-nya, teman-teman, tinggal clone. Kita paste yang tadi kita copy. Nah, ini kita mau simpan di mana? Karena repository itu sudah berbentuk folder, kita masukkan di exam kita di htdoc. Di sini saja select repository. Tunggu sampai selesai. Nah, ketika selesai teman-teman bisa di open. Ini sudah masuk ke repository kita yang ada di GitHub, teman-teman ya. Nah, kita sudah connect nih ke GitHub kita. Ini belum sepenuhnya loading ya, teman-teman. Sebentar. Kita coba membuat file misalkan index.html saja. Isinya
tes ke GitHub. Kita bungkus sama P. Kalau sudah, ini tandanya kita sudah connect ke Git ya teman-teman. Kalau sudah connect ke Git, coba kita push atau kita sinkron saja ya. Teman-teman bisa Ctrl Shift P. Kita fetch dulu, terus teman-teman Ctrl Shift P lagi, terus kita commit dulu teman-teman. Kita commit pertama, Ctrl Enter, yes. Kalau sudah teman-teman, kita langsung sinkron saja, sinkron. Kita tunggu sampai selesai, masih loading. Kalau sudah teman-teman, ini kita cek di repo kita, refresh index.html. Sudah ada ya commit pertama tuh. Tadi yang kita buat itu commit pertama. Nah, di sini tes ke GitHub sudah ada, berarti koneksi kita ke GitHub itu sudah betul. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk coordinatornya. Nah, teman-teman, ini dihapus saja. Teman-teman bisa di delete. Kembali ke tadi downloadan kita, kan kita sudah mengekstrak di sini ya teman-teman ya. Kita copy saja semua, kita copy, kita masukkan ke repo kita. Repo kita ada di localhost ya, di htdocs, penjualan barang, kita paste saja di sini. Kalau sudah teman-teman, coba kita lihat di VS Code kita. Semuanya sudah masuk juga ya teman-teman di VS Code. Nah, selanjutnya kita akan melakukan beberapa konfigurasi. Kita masuk ke application, terus ada config, terus ada auto load. Teman-teman cari terus ke bawah library. Nah, di sini juga sebetulnya sudah ada ya contohnya. Yang akan kita pakai itu database, atau kita copy saja dari sini lah ya. Database, email sama session kita pakai semua saja. Di sini paste. Terus apalagi, coba dilihat ke bawah. Nah, ini juga ada helper teman-teman. Kita copy saja, kita pakai di sini. Selanjutnya ini biarkan saja. Selanjutnya sudah. Selanjutnya kita ke config.php teman-teman, ini sebelah kiri ada. Terus kita setting base URL nya itu http:// localhost penjualan barang. Selanjutnya index.php nya kita hapus saja, nanti kita akan pakai htaccess. Selanjutnya kita turun lagi ke bawah, scroll. Sepertinya sudah. Selanjutnya ke roots, teman-teman buka file roots.php,
terus kita cari yang akan kita konfigurasi. Nah, di sini default controllernya welcome. Nah, sebelum kita rubah, kita simpan dulu. Teman-teman jalankan dulu examnya ya. Kalau sudah dijalankan, kita langsung masuk saja ke localhost, penjualan barang. Nah, ini ketika baru menginstal, teman-teman akan mendapatkan welcome dari coordinatornya, defaultnya itu seperti ini gitu ya. Nah, ini teman-teman sebetulnya kita mengakses view welcome message gitu ya. Jadi coba kita lihat, ini ada di application, foldernya view, nama filenya welcome message.php. Kita coba lihat di views welcome message.php. Nah, ini yang sebetulnya kita akses atau kita lihat itu ini gitu ya. Nah, kenapa ini bisa tampil? Coba kita balik lagi. The corresponding controller for this page is found at. Nah, di sini ada di application, di folder controller welcome.php katanya. Coba kita lihat. Tadi ada di application, terus controller welcome.php. Nah, ternyata ketika kita baru masuk itu, teman-teman coba perhatikan di sini localhost penjualan barang itu kita mengakses controller welcome gitu ya. Kalau teman-teman lihat di sini tadi kita sudah, nah ini ya, jadi default controllernya welcome ini kita merujuk ke controller yang welcome ini gitu ya, welcome.php di folder controller. Kalau kita buka welcome controller ini, teman-teman di sini ada public function index atau method index. Nah, method index ini akan mengeluarkan atau merender load view welcome message.php. Coba kita rubah saja ya, atau kita coba saja apakah betul apa tidak. Nah, kalau teman-teman pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa kontrol slash gitu ya, jadi langsung komentar. Oh iya, atau teman-teman mau source yang banyak, ini di sini ada banyak nih ya teman-teman, ada shortcutnya tuh banyak di sini, jelas penggunaannya juga banyak. Contohnya teman-teman tinggal dibuka saja code.visualstudio.com dokumentasinya. Nah, kita balik lagi ke codingan kita. Nah, di sini coba kita akan menampilkan saja misalkan echo ini adalah website penjualan barang. Coba kita simpan, terus kita balik lagi, kita refresh. Nah, teman-teman ini ya, coba kita kembali ke VS Code teman-teman. Nah, yang tadi kita ketikkan di sini ternyata betul nih, kita akan ditampilkan di sini. Berarti metode kita benar, yang diakses itu metode index di controller welcome. Nah, coba teman-teman kita akan merubahnya di routes, jadi jangan welcome, misalkan aplikasi saya misalkan saja. Ini contoh saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita coba membuat controllernya. Teman-teman di controller buat file
aplikasi saya.php. Nah, aplikasi saya.php ini berarti sebuah controller. Nah, kita copy saja dari yang welcome, kita Ctrl A, copy, paste. Nah, di sini nama kelasnya teman-teman dibiasakan itu disamakan dengan nama filenya, berarti ini namanya aplikasi saya. Nah, kita coba di sini kita ganti ya, atau kita tambahkan saja ini adalah website penjualan barang saya lewat controller aplikasi saya. Kita simpan, kita kembali, kita refresh. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi penggunaan controllernya kita sudah paham. Selanjutnya teman-teman boleh kita config-nya, ini sudah selesai, kita simpan saja autoload-nya, kita simpan, kita close saja, kita close, routes-nya kita ganti saja, jangan ini ya, misalkan masuknya itu kita ke dashboard aja. Nah, gini. Jadi kita nanti akan mengakses aplikasi kita itu secara default, mengakses controller dashboard. Nah, teman-teman, kita belum punya nih. Yang ini kita rename saja ya. Kita rename dashboard. Ini kita ganti dashboard. Kita simpan, routes-nya kita simpan, welcome-nya kita close saja, ini biarkan saja, kita simpan. Harusnya tampilannya tetap sama ya. Ada error nih. Tadi kita setting database ya teman-teman. Nah, coba kita kembali ke autoload, database-nya kita hilangkan saja dulu, kita simpan, kita kembali, kita refresh. Nah, sudah betul ya teman-teman ya. Kenapa tadi error? Karena kita belum punya database. Kita sudah memanggil library database padahal kita belum buat gitu ya. Jadi itu nanti untuk kedepannya kita akan buat. Selanjutnya teman-teman, kita membuat file htaccess. Ternyata file htaccess-nya di sini sudah ada, masih default ya. Jadi teman-teman coba buka ke Codeigniter, dokumentasi online. Di sini kita cari saja htaccess, enter. Di sini akan ada kode igniter URL. Teman-teman cari ke bawah, removing index.php file gitu ya. Jadi kita ke bawah. Nah, if your apache server has mode rewrite. Nah, teman-teman kalau misalkan di sini teman-teman ada index.php-nya, kalau saya nggak ada ya teman-teman, ini kita copy saja, ini kita copy, terus kita kembali, kita paste nih di sini, paste, simpan. Sudah. Kalau sudah, close saja. Ini autoload-nya kita close saja.
Nah sekarang kita ada di dashboard, kita close juga ini. Sekarang kita tidak akan menggunakan echo ini lagi. Nah kita juga tidak akan memakai welcome message ini gitu ya, tapi untuk sementara kita biarkan saja. Kita biarkan, kita masuk ke view. Di view ini kita belum punya apa-apa ya. Untuk lebih baiknya kita pakai SB Admin 2 saja ya. Kalau saya ada di music, terus ada di sini nih. Nah, kita coba dulu nih, kita mau tampilan yang mana gitu ya. Kita coba indeks HTML aja. Tampilannya akan seperti ini gitu ya. Tampilannya akan seperti ini yang akan kita gunakan di aplikasi kita ya. Kita close saja, kita kembali ke codingan kita. Nah ini oh iya belum di copy ya, kita copy dulu ya ini ya. Kita copy dulu, kita copy folder ini sama index.html kita ya, yang tadi dibuka gitu. Kita copy, kita masuk ke, nah ini folder kita penjualan barang gitu ya. Kita buat folder baru, saya namakan aset. Teman-teman sebetulnya bebas ya, saya namakan aset. Kita paste di sini, tunggu sampai selesai. Kalau sudah, kita masuk lagi ke VS Code kita. Teman-teman kita lihat ada aset, ini yang baru kita copy ya. Nah index.html ini tadi tampilan yang kita ya, tuh ya. Nah coba kita akan menjalankan ini nih. Kita copy, terus kita masukkan ke view kita. Kita paste saja di sini ya. Kita paste. Kok jadi copy ya? Oh ternyata ini ada file bawaan dari kode igniternya ya. Jadi kita coba rename saja ini jadi dashboard.php. Nah kalau sudah seperti ini, kita coba kembali ke, kita close saja ini, ke dashboard kita, controller dashboard kita yang di sini ya teman-teman ya. Coba kita tidak akan menggunakan welcome message lagi, kita akan memanggil file dashboard kita yang ada di sini yang barusan tadi kita rename dan copy ya teman-teman. Kita balik lagi ke sini, kita coba akan memanggil itu dashboard. Coba kita seperti ini saja, simpan, lalu kita kembali ke sini. Wah ternyata kenapa nih teman-teman nih, kenapa ternyata ini kalau kita klik kanan terus inspect element, teman-teman coba lihat di sebelah sini di head, coba lihat apa yang enggak masuk ya. Oh ternyata ini alamatnya salah nih teman-temannya, harusnya kan ada di aset kita ya, harusnya ada di aset. Nah coba kita perbaiki dulu ini ya supaya tampilannya bagus, supaya semuanya nyambung ya teman-teman. Coba kita kembali lagi ke dashboard, view, ini view ya. Kalau teman-teman namanya ini sebetulnya bebas, kalau teman-teman di sini mau menamakan view dashboard juga tidak apa-apa sebetulnya ya.
Nah, kita akan memperbaiki ini vendor, berarti ini kita perlu pakai base URL. Teman-teman diingat tadi kita sudah setting base URL kita adanya di di config.php. Di sini ada ini teman-teman, base URL. Jadi base URL itu sudah mengarahkan kita ke sini gitu ya. Jadi penjualan barang, berarti di sini nih teman-teman sudah ada di folder ini, berarti kita tinggal masuk ke aset. Nah ini ya, ini base URL ini kita sampai sini, berarti kita tinggal masuk ke asetnya base URL. Berarti base URL ini sudah ada di sini gitu ya teman-teman ya, sudah sampai sini nih, kita tinggal lanjutkan saja. Berarti ada di ini, ada di aset, selanjutnya ada di vendor, font awesome, selanjutnya seperti itu ya. Sebetulnya teman-teman ini mau di copy misalkan, mau di cut misalkan ya, terus masukkan di sini juga bisa sebetulnya. Nah sebetulnya seperti ini juga bisa. Kita copy saja sampai sini gitu ya, kita copy. Kita cari lagi ke bawah, apa ada lagi? Sepertinya ada ya, kita cari lagi yang merujuk ke aset kita gitu ya, yang ada JavaScript, CSS. Nah di sini teman-teman ya, ada nih banyak. Kita paste lagi yang tadi, kita paste di sini juga semuanya nih. Kita simpan. Kalau sudah, kita coba kembali lagi, kita close dulu ininya, kita refresh. Oh ternyata masih belum ya teman-teman ya. Coba kita inspect elemen lagi, kita inspect elemen. Oh ada sebagian yang sudah, tapi ada yang belum juga ya. Coba kita lihat lagi apa yang belumnya. Kita lihat lagi, localhost, penjualan barang, ini belum nih teman-teman ya. Coba kita kembali lagi ke codingan kita, kita close dulu config-nya, kita copy ya base URL-nya, kita copy, cari, kita ada di atas. Nah ini belum nih teman-teman ya, jangan sampai kelewat. Paste lagi, save lagi, kembali lagi ke browser kita, refresh lagi. Wah masih belum nih, kenapa nih? Kita lihat lagi. Nah ini, oh tidak ada asetnya ya teman-teman ya, asetnya ketinggalan. Coba kita kembali lagi, kasih aset CSS gitu ya, save, kembali lagi, kita refresh. Nah sudah berhasil nih teman-teman ya, kita sudah berhasil memasukkan template kita SBAdmin 2 ke project kita sekarang ya, gitu. Sudah bagus nih. Kita kembali lagi. Kalau sudah, di sini banyak sekali begini gitu ya. Ini tandanya Git tidak mengenali
file-file ini gitu ya. Nah, caranya untracked gitu ya. Itu kalau ada teman-teman lihat sebelah kanannya itu ada untracked. Kita ke Git. Nah, itu banyak ya teman-teman ya. Kita ke Git, terus kita commit. Kita commit apa ya? Commit templates. Commit. Tunggu sampai selesai karena ini banyak, mungkin memakan sedikit waktu ya teman-teman. Kalau sudah semua ini sudah tidak ada gitu ya teman-temannya, udah selesai di commit, kita tinggal sinkron saja. Kita sinkron ke GitHub kita. Oke. Tunggu, ini juga mungkin memakan beberapa waktu gitu ya, karena file yang kita sinkron itu lumayan banyak nih teman-teman ya. Sudah ada aset juga, aset yang berisi CSS, image, JavaScript, dan lain-lain. Jadi seperti itu. Kita sudah selesai nih teman-teman. Coba kita lihat di GitHub. Kita lihat di GitHub kita refresh dan project kita sudah ada di GitHub ini ya teman-teman. Jadi apa yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar bagaimana cara membuat repository di GitHub. Kita tadi membuat sebuah repository baru dengan nama penjualan barang gitu ya. Selanjutnya kita juga sudah konfigurasi beberapa file yang ada di Codeigniter 3. Ini konfigurasi yang biasa dilakukan ketika kita menggunakan Codeigniter 3. Selanjutnya kita juga sudah membuat controller dashboard. Di sini kita membuat controller dashboard dengan kita memanggil sebuah view dashboard.php gitu ya. Dashboard.php, view-nya ada di mana? View-nya ada di view sini, ada di view, terus ada di dashboard.php gitu ya. Nah, sampai sini ini tadi kita sudah belajar sampai menampilkan ini. Selanjutnya kita belajar apa lagi? Kita sudah menggunakan template yang sudah kita siapkan, SBadmin 2. Kita simpan di aset di sini, teman-teman. Kita simpan di sini. Selanjutnya kita tampilkan di view ini gitu ya, di dashboard. Jadi kita rubah menjadi dashboard.php. Seperti itu. Setelah itu kita juga sudah melakukan sinkron ke GitHub kita, ke repository kita. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang kita di repository sudah ada aplikasi kita nih yang ada di VS Code kita. Seperti itu. Sampai sini dulu teman-teman. Terima kasih.